Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 3 adalah contoh-contoh aktivitas berpikir. Berpikir tentang perubahan. Berpikir tentang perubahan sangatlah penting bagi kehidupan, sebab kehidupan yang stagnan dan sikap menyerah pada takdir atau fatalisme merupakan bencana paling berbahaya yang dapat menjerumuskan berbagai bangsa dan umat manusia ke dalam jurang kehancuran, serta akan memusnahkan mereka bersama berlalunya waktu dan berbagai peristiwa. Berpikir tentang perubahan merupakan jenis berpikir yang sangat penting. Berpikir tentang perubahan tidak akan disukai oleh orang-orang yang lemah semangat dan tidak akan diterima oleh orang yang malas, sebab perubahan itu sendiri harganya sangat mahal. Di samping itu, orang yang telah didominasi oleh tradisi memandang bahwa berpikir tentang perubahan akan menimbulkan bahaya atas mereka dan akan mengubah mereka dari satu keadaan menuju keadaan lain. Oleh karena itu, berpikir tentang perubahan akan diperangi oleh orang-orang yang merosot taraf berpikirnya dan orang-orang yang malas. Berpikir tentang perubahan juga akan dimusuhi oleh mereka yang disebut golongan konservatif dan oleh orang-orang yang mendominasi rakyat dan penghidupan mereka. Berpikir tentang perubahan dapat mengundang resiko bagi pelakunya. Berpikir tentang perubahan juga merupakan jenis berpikir yang paling diperangi tanpa belas kasihan dari sekian jenis pemikiran. Berpikir tentang perubahan, baik perubahan jiwa dan keadaan individu, atau perubahan masyarakat, atau perubahan keadaan berbagai bangsa dan umat, atau apapun yang memerlukan perubahan, wajib dimulai dari asas yang mendasari kehidupan manusia. Berpikir tentang perubahan wajib dimulai pada masyarakat yang tidak memiliki asas ataupun masyarakat yang berpijak pada asas yang keliru atau pada kondisi-kondisi yang berlangsung secara tidak lurus. Asas yang menjadi landasan kehidupan manusia inilah yang akan meningkatkan atau memerosotkan kehidupan. Asas ini pula yang melahirkan kebahagiaan ataupun menimbulkan kesedihan bagi manusia. Asas ini pula yang bisa menciptakan suatu cara pandang tentang kehidupan. Yang berdasarkan cara pandang ini, manusia mengarungi medan kehidupan. Jadi, yang pertama kali harus dilihat adalah asas yang mendasari kehidupan ini. Jika asas ini adalah sebuah akidah rasional atau akidah akliyah, rasional creed, yang telah sesuai dengan fitrah manusia, maka ia tidak perlu diubah, tidak perlu terlintas dalam hati manusia manapun atau dalam benak siapapun sebuah gagasan untuk mengadakan perubahan atas asas ini, karena justru di atas asas inilah seharusnya kehidupan manusia tegak. Ini karena perubahan itu hanya dilakukan pada hal-hal yang dipandang tidak sahih, pada perkara-perkara yang tidak lurus, pada kekeliruan yang tampak dalam pandangan mata, dan yang mengusik perasaan yang berasal dari energi kehidupan atau at-taqah al-hayawiyah, life energy. Jika akal telah meyakini secara pasti akan kesahihan sesuatu atau kelurusan suatu perkara dan perasaan yang lahir dari energi kehidupan telah terpuaskan dan merasa tentram, maka gagasan tentang perubahan akan hilang sama sekali. Berpikir tentang perubahan tidak akan muncul jika asas kehidupan merupakan sebuah akidah rasional yang sesuai dengan fitrah manusia. Adapun jika asas yang mendasari kehidupan manusia atau mendasari tegaknya masyarakat ataupun yang menjadi landasan berjalannya berbagai realitas yang ada belum ada sama sekali atau sudah ada tetapi dalam bentuk yang keliru, maka berpikir tentang perubahan hanya akan sia-sia belaka. Sebelum melakukan perubahan pada asas, yaitu sebelum melakukan perubahan pada akidah yang dipeluk masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam yang telah memiliki akidah rasional atau akidah akliyah yang selaras dengan fitrah manusia wajib melahirkan perubahan di tengah-tengah masyarakat yang belum memiliki akidah atau memiliki akidah yang keliru, yaitu akidah yang ditolak oleh akal dan tidak sesuai fitrah manusia. Umat Islam wajib mengemban dakwah Islam kepada seluruh
manusia non-muslim, kendati akan menimbulkan peperangan ataupun pertempuran melawan orang-orang kafir, yaitu mereka yang tidak memiliki akidah rasional yang sesuai dengan fitrah manusia. Perubahan itu mesti diawali dari asasnya. Apabila asasnya telah berubah dan posisinya telah digantikan oleh sebuah asas yang dipastikan kebenaran dan kelurusannya, barulah dipikirkan perubahan masyarakat atau perubahan berbagai kondisi yang ada. Perubahan masyarakat atau berbagai kondisi yang hanya terjadi dengan cara mengubah berbagai standar atau makayis, kriterian, pemahaman atau mafahim atau konsep, dan keyakinan atau qanaat, conviction. Apabila telah terwujud asas yang sahih dan benar, maka akan terwujud pula standar dasar untuk segala standar, pemahaman dasar untuk segala pemahaman, dan keyakinan dasar untuk segala keyakinan. Dengan demikian, manakala asas yang sahih dan benar itu telah ada, maka perubahan atas berbagai standar, pemahaman, dan keyakinan pun akan mungkin terjadi. Demikian pula perubahan masyarakat dan berbagai kondisi akan mungkin terjadi, sebab seluruh nilai, baik nilai benda-benda maupun nilai pemikiran-pemikiran, akan berubah seiring dengan perubahan asas. Selanjutnya akan terjadi pula perubahan aspek-aspek fundamental dalam kehidupan. Berpikir tentang perubahan mesti terwujud atau diwujudkan pada diri manusia. Siapa saja yang telah memiliki akidah rasional yang sesuai dengan fitrah manusia mempunyai potensi untuk berpikir tentang perubahan, baik dengan kekuatan yang bersifat laten pada dirinya maupun dengan adanya perubahan, yakni dengan benar-benar berpikir tentang perubahan secara nyata pada saat dia terjun dalam medan kehidupan. Berpikir tentang perubahan tidak berarti hanya ada pada orang-orang yang merasakan pentingnya perubahan pada berbagai kondisi atau pemikiran mereka sendiri. Berpikir tentang perubahan dapat terwujud selama di alam ini memang ada kondisi yang harus diubah. Oleh karena itu, berpikir tentang perubahan tidak terbatas pada upaya seseorang mengubah kondisinya sendiri atau upayanya mengubah masyarakat, bangsa, atau umatnya sendiri. Sebaliknya, berpikir tentang perubahan juga dimaksudkan untuk mengubah yang lain, yakni mengubah orang, masyarakat, bangsa, dan umat lain, serta kondisi-kondisi yang asing. Hal itu dikarenakan manusia memiliki karakteristik kemanusiaannya yang khas. Realitas ini meniscayakan adanya pandangan terhadap manusia lain dimanapun adanya, baik di negerinya sendiri ataupun di negeri asing, baik di dalam negaranya sendiri ataupun di luar negaranya, baik di tengah umatnya sendiri ataupun di tengah umat yang lain. Jadi perubahan akan selalu diupayakan oleh manusia di setiap tempat yang memerlukan perubahan. Berpikir tentang perubahan lahir dari keteguhan jiwa, didorong oleh berbagai fakta kehidupan, dan bahkan dapat muncul semata-mata dari perasaan tentang kehidupan. Meskipun berpikir tentang perubahan akan dilawan oleh kekuatan yang merasakan bahwa perubahan itu akan membahayakannya, tetapi berpikir tentang perubahan sebenarnya tetap ada bahkan pada kekuatan itu. Dengan demikian, eksistensi pemikiran tentang perubahan adalah hal yang pasti pada manusia. Hanya saja untuk menjadikan manusia mau berpikir tentang perubahan kadang bisa dilakukan dengan cara meyakinkan mereka atau kadang dengan sebuah kekuatan yang bersifat memaksa. Ketika perubahan telah terwujud secara nyata atau ketika nilai perubahan telah dipahami, maka berpikir tentang perubahan akan menjadi sesuatu yang mudah, sebab hal itu berarti mengembalikan manusia pada perasaan mereka akan pentingnya perubahan. Selanjutnya akan terwujudlah pada diri mereka pemikiran tentang perubahan. Oleh karena itu, setiap muslim sudah seharusnya berpikir tentang perubahan. Alhamdulillah sudah selesai bab 3, yaitu contoh-contoh berpikir dari buku Hakikat Berpikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada hari berikutnya kita akan membaca bab 4, yaitu berpikir memahami teks-teks. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.